lovers dan penikmat film-film yang menguras air mata. Perkenalkan, nama saya Sri Putri dengan NIM C1B323136. Jadi di sini saya akan mereview sebuah film sebagai pemenuhan tugas mata kuliah supervisi pekerjaan sosial. Nah, pernahkah kalian merasa tenggelam dalam lautan emosi saat menonton film? Tertawa lepas, lalu tiba-tiba terisak tanpa bisa dihentikan. Kalau iya, siap-siap karena kali ini kita akan membahas film yang mampu melakukan itu semua dengan luar biasa, yaitu film Second Miracle in Cell nomor 7 versi Indonesia. Film ini merupakan adaptasi dari film Korea Selatan berjudul sama yang sangat populer. Pertanyaannya, mampukah versi Indonesia ini menyamai atau bahkan melampaui kesuksesan dan kedalaman emosi dari film aslinya? Mari kita bedah bersama. Untuk kalian yang belum sempat menonton, mari kita intip sedikit gambaran ceritanya. Nah, film ini mengisahkan tentang Dodo Rozak yang diperankan oleh Vino G. Bastian, seorang ayah tunggal dengan keterbelakangan mental yang sangat mencintai putri kecilnya yang cerdas dan menggemaskan, yaitu Kartika yang diperankan oleh Graciela Abigail. Kehidupan sederhana mereka yang penuh tawa tiba-tiba terbalik 180 derajat saat Dodo difitnah dan dituduh melakukan kejahatan keji yang tidak ia lakukan. Ia kemudian dijebloskan ke penjara, ditempatkan di sel nomor 7 yang dihuni oleh narapidana dengan beragam karakter. A few moments later. Di balik jeruji besi, sebuah keajaiban terjadi berkat kebaikan hati para penghuni sel nomor 7 dan bantuan dari kepala lapas. Kartika berhasil masuk ke dalam sel ayahnya. Kehadiran Kartika inilah yang kemudian membawa tawa, kehangatan, dan secercah harapan di antara para narapidana, sekaligus menguji batas kemanusiaan dan keadilan. Nah, itulah tadi sedikit gambaran cerita film Second Miracle in Cell nomor 7. Kemudian, apa sih yang membuat film ini layak untuk ditonton? Film Second Miracle in Cell nomor 7 versi Indonesia tidak hanya sekedar mengadaptasi, tapi juga berhasil memberikan sentuhan lokal yang kuat. Ini dia beberapa keunggulannya, yaitu yang pertama, performa acting yang memukau dan menyentuh hati, yang dimana Vino G. Bastian sebagai Dodo Rozak ini adalah penampilan yang luar biasa dari Vino G. Bastian. Ia berhasil memerankan karakter Dodo dengan sangat tulus dan meyakinkan tanpa terasa dibuat-buat. Gerak tubuh, ekspresi mata, dan dialeknya sebagai penyandang disabilitas sangat detail. Kita akan ikut merasakan kepolosan, ketakutan, dan cinta tak terbatas Dodo kepada Kartika. A few moments later. Penonton pasti akan dibuat kagum sekaligus menitikan air mata oleh aktingnya. Kemudian ada Graciela Abigail sebagai Kartika kecil. Graciela adalah rising star di film ini. Aktingnya sebagai Kartika yang ceria, cerdas, dan penuh kasih sayang, sangat memukau untuk anak seusianya. Chemistry antara Vino dan Graciela begitu kuat dan menjadi nyawa film ini. Mereka benar-benar terlihat seperti ayah dan anak kandung. Sedangkan aktor pendukung narapidana sel nomor 7, para pemain di sel nomor 7 seperti Indro Warkop, Tora Sudiro, Brian Domani, Regan Rakelna, Indra Jegal, dan Denny Sumargo patut diacungi jempol. Mereka tidak hanya melawak, tetapi juga berhasil menunjukkan sisi kemanusiaan yang kompleks. Interaksi mereka menciptakan momen-momen komedi yang segar dan momen-momen haru yang tak terduga. Mereka adalah tim yang solid dan saling melengkapi. Kemudian adaptasi yang cerdas dengan sentuhan lokal. Herwin Novianto berhasil mengadaptasi cerita asli tanpa kehilangan esensinya. Ia mampu memasukkan unsur-unsur budaya dan humor Indonesia yang membuat film ini terasa lebih dekat dengan penonton lokal. Humor-humor yang diselipkan sangat pas dan tidak terasa memaksa.
Meskipun mengambil plot yang sama, film ini terasa hidup dengan gayanya sendiri, menunjukkan bahwa sebuah kisah universal bisa diceritakan ulang dengan keunikan lokal. Kemudian kombinasi genre yang harmonis, tawa dan tangis dalam satu paket. Film ini sangat lihai dalam meramu komedi dan drama tragedi. Di satu sisi ada banyak momen kocak yang disajikan oleh para narapidana di sel nomor 7 yang membuat penonton tertawa lepas. Di sisi lain, kisah ketidakadilan yang menimpa Dodo, perjuangan mereka di penjara, dan klimaks film yang sangat emosional akan membuat air mata tumpah ruah. Keseimbangan ini membuat film tidak terasa berat sepanjang waktu dan mampu mengaduk-aduk emosi penonton secara bergantian. Pesan moral yang kuat dan relevan, film Second Miracle in Cell nomor 7 mengangkat isu-isu penting seperti ketidakadilan hukum, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, dan kekuatan cinta keluarga yang tak terbatas. Film ini adalah pengingat tentang pentingnya empati, tidak mudah menghakimi, dan bahwa kebaikan bisa ditemukan di tempat yang paling tidak terduga sekalipun. Ini juga menyoroti bagaimana cinta sejati seorang ayah bisa menggerakkan hati banyak orang. Adapun kekurangan dari film ini, tentu saja tidak ada film yang sempurna, namun kekurangan di film Second Miracle in Cell nomor 7 versi Indonesia menurut saya sangat minor dan tidak mengurangi kekuatan utama film. Beberapa penonton mungkin merasa bahwa plotnya terlalu mengikuti alur film aslinya, sehingga sedikit kehilangan elemen kejutan bagi mereka yang sangat menonton versi Korea. Selain itu, ada beberapa momen yang terasa sedikit terlalu dramatis atau terlalu sinetron bagi sebagian orang. Namun, hal ini bisa dimaafkan mengingat genre film ini adalah drama yang memang bertujuan untuk menyentuh emosi penonton secara keseluruhan. Kekurangan ini tidak signifikan dan tidak merusak pengalaman menonton. Dalam film ini menunjukkan keterkaitan yang erat dengan peran pekerja sosial melalui penggambaran tokoh-tokoh yang berupaya membantu individu dan keluarga yang menghadapi krisis selama masa sulit. Dalam film ini, karakter utama berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan sumber daya komunitas dengan mereka yang membutuhkan, mencerminkan fungsi inti pekerja sosial sebagai jembatan antara klien dan sistem layanan sosial. A few moments later. Film ini menggarisbawahi pentingnya empati, advokasi, dan pemberdayaan masyarakat, nilai-nilai fundamental dalam profesi pekerjaan sosial, melalui cerita yang menunjukkan bagaimana intervensi yang tepat waktu dan dukungan holistik dapat mengubah kehidupan seseorang dari keputusan menjadi harapan. Selain itu, film ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi pekerja sosial dalam mengatasi hambatan sistematik dan keterbatasan sumber daya, sambil tetap mempertahankan komitmen untuk menciptakan perubahan positif dalam kehidupan klien mereka, yang pada akhirnya menginspirasi penonton untuk memahami peran vital profesi ini dalam membangun masyarakat yang lebih peduli dan inklusif. Adapun kesimpulan dan rekomendasi film Second Miracle in Cell nomor 7 versi Indonesia adalah sebuah film yang berhasil. Ia bukan sekedar adaptasi, melainkan sebuah karya yang berdiri sendiri dengan kekuatannya, terutama berkat akting luar biasa dari para pemainnya dan sentuhan lokal yang brilian dari Herwin Novianto. Film ini adalah roller coaster emosi yang akan membuat kalian tertawa, tersenyum, dan menangis tak terkendali. Saya sangat merekomendasikan film ini untuk kalian yang mencari film drama keluarga yang mengharukan, yang menyukai kisah tentang keadilan,
dan kemanusiaan, atau yang hanya ingin merasakan pengalaman menonton yang benar-benar menguras emosi, siapkan tisu karena kalian pasti akan membutuhkannya. Ini adalah tontonan wajib bagi pencinta film Indonesia. Oke, itulah dari tadi hasil review saya terhadap film Second Miracle in Cell nomor 7. Jika kalian sudah menonton film ini, adegan mana yang paling berkesan bagi kalian? Atau apakah kalian punya pendapat lain tentang adaptasi ini? Bagikan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton review ini.